Hai pemirsa, apa kabar? Harapan kami Anda dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena saya yakin Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Anda banyak dapat informasi dan Anda sudah take action ya untuk menjaga hidup sehat. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Sehat, bugar, luar biasa. Oh iya. Salam sehat buat kita semua. Pemirsa, kita juga akan belajar dari kisah pasangan suami istri. Ada Pak Siagian dan juga ada Ibu Lisna. Bapak Ibu apa kabar? Baik saja. Yakin baik nih? Ya. Nggak ada masalah kesehatan? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Wah, tidak ada lagi berarti dulu pernah ada. Tapi kemudian ada sesuatu yang dilakukan sehingga masalah kesehatan tidak ada lagi. Ya. Nah, Pak Siagian sekarang kesibukannya apa aja sih Pak? Jaga warung, Pak. Jaga warung. Ya. Tapi perjalanan hidupnya sudah panjang, termasuk kita akan tahu sebetulnya punya masalah kesehatan apa yang membuat Pak Siagian dan Ibu Lisna datang ke Go Healthy. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Sahrudin Siagian, walaupun sudah berusia 72 tahun, tubuhnya masih tampak bugar dan juga sehat. Siagian mengaku, mungkin hal ini karena pola hidupnya sejak muda. Pasalnya, ia memang sudah cukup teratur dalam menjaga pola makan sehat dan juga berolahraga. Meski begitu, dirinya sadar bahwa di usia yang sudah tua ini, ia memang tidak bisa lepas dari risiko penyakit. Sebab, penuaan itu pasti dan dampaknya pasti akan terasa. Habis sholat maghrib, habis sujud, mau tayatul kan lipat kaki. Begitu saya lipat langsung kram. Waduh, nggak bisa didudukin. Hal ini ia rasakan pada bulan Maret tahun 2023 kemarin. Kakinya menjadi sering terasa nyeri dan ngilu. Ketika dicek oleh dokter, ternyata ia sudah mengalami pengentalan darah. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, Siagian langsung memutuskan untuk menggunakan teknologi laser. Ini dilakukan agar peredaran darahnya menjadi lebih lancar. Sejak memakai laser, mata saya jadi jernih, terang, benderang. Hilang semutan, mata tambah terang. Alhasil, berkat upayanya selama ini, di usia 72 tahun, kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Bahkan, ia masih sangat produktif dan juga aktif. Mereka berdua sudah menggunakan teknologi laser, sudah merasakan manfaatnya ya. Sudah banyak berbeda masalah-masalah yang dulunya ada, sekarang udah nggak ada lagi. Tapi sebelumnya, saya mau mengetes pemahaman Bapak dan Ibu dan juga Anda pemirsa mengenai pernyataan ini. Siap Bapak Ibu ya? Pengentalan darah pasti disebabkan oleh gula dan kolesterol yang tinggi. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, jawabannya benar atau salah? Salah. Salah. Salah Pak. Gula dan kolesterol tinggi ini menyebabkan pengentalan darah, salah ya? Ada penyebab lain mungkin menurut Bapak gitu? Faktor usia. Faktor usia. Wah, ini pemirsa setia Go Healthy kayaknya tahu nih ya. Jawabannya salah. Kira-kira jawabannya tepat nggak nih? Pernyataan yang salah ya, memang tadi betul. Pertama faktor usia. Jadi kemampuan tubuh untuk melakukan regulasi atau pengaturan kekentalan dan keenceran darah itu memang makin menurun seiring bertambahnya usia. Karena dipengaruhi oleh faktor hormonal. Kedua adalah kebiasaan, mungkin kurang minum. Ya, kurang minum itu juga karena usia yang bertambah atau pekerjaan di tempat yang dingin, sensasi haus itu kurang. Jadi usia, kurang minum bisa menyebabkan pengentalan darah. Dan mungkin ada masalah-masalah lain, misalnya pilihan makanan juga bisa menyebabkan pengentalan darah gitu. Iya. Jadi dalam arti gula darah yang tinggi dan kolesterol tinggi memang bisa menyebabkan pengentalan darah, tetapi pengentalan darah tidak hanya disebabkan oleh gula darah yang tinggi dan kolesterol tinggi. Ya? Benar, ada banyak faktor lainnya nih pemirsa. Makanya kita harus jaga nih dari muda, jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita agar jangan sampai mengalami pengentalan darah. Oke, jadi sepakat ya pemirsa? Ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Karena ada faktor-faktor pemicu lainnya. Oke, tepat Bapak Ibu. Oke, nah Bapak kan tadi cerita sudah menggunakan teknologi laser. Ya dulu pernah punya masalah kesehatan, sekarang setelah pakai laser kayaknya nggak ada lagi masalahnya. Apa aja nih Pak, manfaat yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Yang kaki kram nggak ada lagi. Dulu kaki kram sebelah mana Pak? Sebelah kiri. Kaki sebelah mananya tungkainya? Di Sini. telapak? Oh di lutut, oh di betis. Ini dari sini ke sini. Dari betis sampai ke pergelangan. Ya. Kram, sekarang tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi, bagus. Apa lagi Pak? Umur 55 tahun saya pakai kacamata kalau cabut jenggot dan membaca.
Iya. 2 bulan ini saya pakai kacamata malah kabur kacamatanya. Jadi udah bisa lihat jenggot. Oh, jadi penglihatan membaik setelah Membaik. menggunakan laser, Pak? Ya, membaca juga membaik. Udah nggak butuh kacamata lagi? Nggak perlu kacamata. Oke, nah kita bicara soal angka-angka ya. Kolesterolnya aman nggak Pak setelah pakai laser? Aman. Aman. Kolesterolnya aman. Gula darahnya setelah pakai laser, aman nggak Pak? Aman. Tensinya, biasanya orang tua tensi ada aja suka mampir. Tensinya setelah pakai laser aman nggak? Aman. Pengentalan darahnya ada nggak? Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi, good. Wow, seneng banget. Jadi sekarang kalau misalnya mau sholat udah nggak terganggu lagi ya Pak? Nggak ada lagi. Saya dari bulan 3 itu, tiap bulan saya periksa ke rumah sakit. Keren. Ke Ibu sekarang ya. Ibu melihat ada perubahan di Bapak nggak setelah menggunakan teknologi Ya, laser? ada. Yang Ibu perhatikan apa? Ya itu jalannya itu. Tadi kan jalan suka ini. Kalau dulu gitu. jalannya terganggu Iya. gitu ya, Kalau susah. sekarang kan jalannya udah bagus gitu. Oh, jadi sering jalan-jalan dong. Jalan sering sih enggak. Kalau Ibu apa yang Ibu rasakan? Ibu pakai laser juga kan? Kalau saya kasih rutin bab. Kalau Loh, bapak kan kenapa? ya dia di Cikias, saya di Cibubur. Oh, oke. Tapi Ibu pakai juga? Iya, karena kan suka dibawa bapak ke rumah. Suka dibawa sama Bapak. Ibu rasain manfaatnya apa? Ya apa tuh namanya yang suka sakit di pundak. Mm-mm. Kan sering tadinya suka sakit di sini. Iya. Tapi kalau pakai itu, selama saya pakai itu udah nggak sakit lagi. Setelah pakai laser nggak ada lagi Iya. sakit di pundaknya. Ya. Nah, kalau Ibu tensi aman nggak? Kalau tadinya sih sampai 180. Sekarang setelah pakai laser? Ya udah di bawah 150. Harus bisa diturunin lagi ya, Iya. Nang ya? Turunin Tapi lagi ya? dengan 120, berobat juga sih. Oke, bagus. Tapi udah bagus. ada perubahan yang Iya. baik. dari Udah turun terus ya 180 trennya ya. Gulanya aman nggak? Kalau saya gula dari dulu memang nggak ada. Gula nggak ada masalah. Oke. Kolesterolnya? Ya, tadinya saya 199 itu. Kolesterol ya. Kolesterol. Sekarang 129. 125. Oke, Bagus. Nah, iya benar sekali ya. Memang dengan seiring meningkatnya usia, banyak hal yang terjadi di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah pengentalan darah. Kita sama-sama lihat ya, di sini saya punya 2 ilustrasi yang membandingkan antara aliran darah yang normal dengan darah yang kental ya. Nah, darah yang kental ini sendiri bisa terjadi yang pertama karena memang menua, terkena polusi udara, asap rokok gitu ya, atau asap kendaraan, atau memang Anda punya tensi yang tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, memang pola hidupnya gak baik. Nah, kira-kira nih darahnya kayak gini nih pemirsa nih. Nih dulu gini nih darahnya Bapak sama Ibu nih kental, darahnya. jalannya tidak normal, terus habis itu dia nempel satu dengan yang lainnya, dan kalau nyumbat di pembuluh darah yang kecil bisa menghambat aliran darah. Nah, yang kita mau nih adalah aliran darah yang baik sebenarnya, yang normal ya, yang jalannya tuh misa-misa. Nah, nantinya kalau misalnya darah kental ini didiamkan, dia akan membentuk gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Nah, trombus ini sendiri kalau nyumbatnya di pembuluh darah otak, nanti bisa mengalami serangan stroke. Seperti ini ya pemirsa ya. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah jantung, bisa terjadi serangan jantung. Kalau nyumbatnya misalkan di pembuluh darah di kaki, maka kakinya bisa sering ngerasain kram. Ya. Kayak yang dialami oleh Pak Siagian. Nyumbatnya di area pundak, kok pundaknya sering terasa pegel, sering terasa kram. Kalau diajak kerja dikit gak bisa, jadi kaku. Nah, di sini Pak Siagian dan Bu Lisna sama-sama sudah menggunakan teknologi laser. Apa yang dikerjakan nantinya laser merah, sinar biru dan sinar kuning, dia membantu menguraikan si trombus atau gumpalan darah ini. Nah, yang terjadi adalah aliran darah menjadi lebih lancar, dan aliran darah yang lancar ini akhirnya darah yang berfungsi untuk membawa nutrisi dan oksigen bisa bekerja secara optimal. Alhasil, kesehatan keseluruhan tubuh tuh pasti akan meningkat. Tensi bisa terkendali, metabolisme tubuh terbantu dengan baik. Yang tadinya kram-kram jadi gak kram lagi. Kenapa? Karena aliran darahnya sudah lancar. Pundak juga berasanya lebih enak, badan terasa lebih segar. Yang pasti adalah bisa menua dengan sehat. Seperti itu, pemirsa. Ya, pemirsa, manusia ingin mencari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk berdoa dan bersujud di hadapannya, dan itu yang dikerjakan sama Pak Siagian. Tapi pada satu saat ketika dia sedang berdoa, sedang sholat, mengalami masalah di tungkai bawahnya, di betis, dan kemudian kunjungan ke dokter. Dan dokter mengatakan ada pengentalan darah, dan kemudian setelah itu beliau mengikuti semua saran dokter. Nah, setelah itu beliau menggunakan yang namanya teknologi laser. Anda lihat sendiri, dengar sendiri apa yang dialami, bahwa rasa nyeri di tungkainya berkurang, dan kemudian penglihatannya membaik. Kok bisa begitu? Ya, karena yang terjadi adalah teknologi laser itu membantu membuka pembuluh darah, sehingga dia membantu mengurangi masalah pengentalan darah. Nah, kedua, tadi kita bahas bahwa pengentalan darah salah satunya adalah karena penuaan.
Nah, penuaan terjadi karena penurunan hormon. Nah, penurunan hormon terjadi karena salah satunya aliran darah ke otak yang memproduksi hormon berkurang. Dengan bantuan teknologi laser, maka aliran darah bisa lebih lancar ke otak, hormon bisa lebih baik diproduksi, dan hormon itu membantu mencegah pengentalan darah. Artinya pemirsa, ketika Anda sudah mendengar atau mengalami atau melihat sendiri cerita ini, ya, Anda boleh berharap bahwa Anda bisa menua dengan sehat. Ingat ya, menua itu pasti. Tapi menua dengan sehat itu pilihan. Kalau sudah terlanjur sakit, ingat tiru sama Bapak dan Ibu Siagian Buru Harahap untuk rutin periksa ke dokter. Dan Anda juga boleh tiru mereka untuk menggunakan teknologi laser. Dengan demikian Anda bisa berharap Anda lebih sehat di masa datang. Yuk pakai teknologi lasernya sekarang juga. Nah, artinya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Siagian dan Ibu Lisna ini sudah di jalur yang tepat. Pertahankan Pak, rutin pakainya ya Pak ya. Ayo kita ikuti juga. Gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Udah lama. Penggunaannya kalau rutin, ya dokter laser ini sehari 2 kali. Durasi bisa kita atur 15 menit sampai dengan 60 menit. Nah, ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Take action sekarang juga, dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat untuk sehat, ada promo dan cicilan 0% ya untuk memudahkan Anda. Supaya Anda makin semangat mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser. Dan ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu semua hanya ada di Gogomol. Ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ingat pemirsa, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, ayo semangat! Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat pemirsa. Kami kedatangan Pak Siagian dan istri tercinta, Ibu Lisna yang di usia lanjut ini malah hidupnya lebih bahagia. Kenapa? Karena masalah kesehatan yang dulunya ada sekarang tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah menggunakan teknologi laser. Ya, keren. Pak, apa yang membuat Bapak dulu menggunakan teknologi laser? Pengen apa sih? Alasannya apa sih Pak? Biar sehat. Biar sehat. Ya, menikmati hidup ya. Memang ada di sekitar Bapak, keluarga, teman, tetangga yang usia tuanya tapi nggak sehat. Ada Pak? Ya banyak. Kenapa tuh? Gara-gara apa tuh? Ya mungkin dia nggak ngontrol kesehatannya. Kena sakit apa Saya mereka? Banyak lah yang sakit namanya udah di atas 60. Ada yang sakit ya? Iya. Iya. Rata-rata sakitnya apa, Nan? Ya samalah kayak ke kaki deh kalau saya lihat ya. Kebanyakan sakit kaki. Kaki, ya. Ada yang kena stroke, jantung Iya. gitu-gitu. Ada? Stroke ada. Ada yang stroke? Stroke Ada yang jantung? Ada yang jantung. Bapak nggak pengen kan? Nggak pengen. Ibu nggak mau kan? Jangan. Kan masih pengen kumpul sama anak, sama cucu, betul? Ya. Oke, nah kalau Bapak pakai sehari berapa kali Pak lasernya? 2 kali. 2 kali kapan aja? Pagi dan maghrib. Pagi dan maghrib. Berapa lama durasinya? 3/4 jam. 45 menit. 45 menit. Oke. Ya, kalau Ibu, kalau pas lagi ketemu Bapak aja pakainya. Iya, kalau lagi pulang ke Cibubur aja. Pak, beliin dong buat istrinya dong. Satu-satu dong. Sayang sama Ibu nggak? Saya Beliin dong satu lagi. Berarti pakai laser Bapak sudah berapa lama nih kira-kira?
Dari bulan 3. Bulan 3 tahun 2003. Oke, berarti sudah hampir 1 tahun lebih ya? Hampir setahun. 1 tahun lebih sudah merasakan manfaatnya. Apa nih Pak yang Bapak rasakan paling berkesan dalam hidup Bapak setelah pakai laser? Apa nih Pak? Nggak ada rasa-rasa sakit lagi. Mata tambah terang. Mata ini yang saya heran. Dulu burem ya? Harus pakai kacamata. Mau cabut jenggot pakai kacamata. Mau baca pakai kacamata. Sekarang udah 2 bulan nggak perlu lagi. Mau tahu penjelasannya kenapa matanya jadi jelas? Pengen tahu. Coba dijelaskan yang internasionalnya Mbak Preti atau Bang Faidon. Jadi pemirsa tadi sama Pak Siagian, kalau kita mendapatkan perangkatnya di teknologi laser itu, di dalam itu ada alat namanya intranasal langsung. Jadi Anda nggak perlu beli lagi. Bentuknya seperti ini, ya. Jadi dia seperti kabel yang diekstensikan, nanti bisa dipasang di hidung. Ketika Anda pakai teknologi laser, yang pertama dia lakukan adalah dia merangsang pembuluh darah untuk mengeluarkan molekul kecil, nggak kelihatan, namanya oksida nitrit. Oksida nitrit itu membuat pembuluh darah terbuka. Nah, pembuluh darah yang terbuka itu bukan cuma yang di pergelangan tangan, tapi di seluruh tubuh. Nah, jadi ketika ingin mendapatkan hasil yang optimal, butuh waktu. Karena seluruh pembuluh darah dalam tubuh kita tuh panjangnya 100.000 km, panjang sekali. Nah, ketika kita pakai ekstensinya yaitu di hidung, ya, intranasal, maka area di wajah ini lebih cepat mendapatkan manfaat dari penggunaan teknologi laser karena pembukaan pembuluh darahnya cepat langsung di tempat di sini. Nah, dampaknya apa? Area di sini yang pembuluh darah yang terbuka Pak, ya mata, kemudian hidung. Yang punya masalah sinus, yang punya masalah hidung suka mampet itu bisa terbantu. Yang punya masalah telinga suka ganggu keseimbangan itu ada di telinga, di dalam organ telinga kita itu ada pusat keseimbangan. Itu keseimbangannya bisa jadi lebih baik. Nah, kemudian tidurnya bisa lebih lelap. Kenapa? Karena pusat tidur itu di otak kita diatur oleh hormon namanya melatonin yang diproduksi oleh kelenjar pineal. Aliran darah ke pineal yang bagus akan membuat produksi hormon melatonin bagus, akan membuat Anda tidur lebih lelap. Itu sebabnya ketika Anda menggunakan intranasal kombinasi dengan teknologi laser, itu dampaknya sinergi. Ya. Nanti tentu aja pemirsa, jika Anda masih mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, terusin. Jangan atur dosis obat sendiri. Nah, kira-kira yang terjadi adalah seperti ini ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser. Pembuluh darahnya dibuka, Pak. Ya. Sangat sempit nih. Sempit. Nah, di bagian dalamnya, tebel nih. Itu menghasilkan oksida nitrit. Nah, ketika oksida nitrit itu diproduksi oleh teknologi laser, jadi membuka seperti itu. Jadi lebar. Jadi lebar. Nah, artinya apa? Penggumpalan darah, pengentalan darah bisa berkurang. Nah, pemirsa, ketika Anda sudah mendapatkan penjelasan ini, yang Anda lakukan supaya hidup lebih sehat di usia itu apa? Ya jelas, hidup sehat, makan buahnya sehari 3 kali, olahraga, Ibu Siagian mungkin harus rajin olahraga mulai sekarang, ya. Dan tentu tambahkan penggunaan teknologi laser rutin. Pak Siagian melakukannya 2 kali sehari, Anda juga bisa. Pak Siagian bisa lebih sehat, Anda juga bisa. Yuk, kita lakukan penggunaan teknologi laser sekarang juga. Nah, pemirsa, berbicara mengenai teknologi laser, kita akan berbicara mengenai sinar laser yang punya panjang gelombang berbeda-beda. Tentu manfaatnya pun berbeda-beda. Nah, tahukah Anda, pemirsa, sinar laser dengan panjang gelombang 650 nanometer ini bisa mencegah penggumpalan darah. Kok bisa sih, Mbak Preti? Iya, jadi laser dengan panjang gelombang 650 nanometer dia akan tampak seperti warna merah ya. Nanti kita sama-sama lihat, saya punya gambaran nanometer ya. Nantinya warna merah tersebut akan terlihat secara kasat mata, tetapi 650 nanometer dia akan menembus pada kulit kita dan menjangkau pembuluh darah kita, pemirsa. Ada di sini ya, Mbak Preti ya? Iya, betul. Ada di sekitar segitu tuh. Nah, warnanya seperti itu. Nah, nantinya ketika Anda gunakan, ini juga berkaitan nih dengan informasi yang tadi disampaikan oleh Kang Ronald. Kenapa digunakan pada pergelangan tangan? Karena di pergelangan tangan kita ini, pembuluh darahnya tuh letaknya lebih ke arah permukaan. Bahasa medisnya kita sebut superficial. Jadi Anda bisa pegang denyutnya, bisa berasa. Nah, digunakan pada pergelangan tangan karena laser dengan panjang gelombang 650 nanometer, nantinya dia akan menembus si epidermis, ya lapisan kulit terluar, lalu menjangkau dermis, menjangkau hipodermis atau lapisan kulit dalam, dan juga nanti laser 650 nanometer ini nyampe ke pembuluh darahnya. Ya, di bawah hipodermis itu ada otot dan ada pembuluh darah. Apa yang dikerjakan oleh si sinar laser ini nantinya dia akan membantu pembuluh darah untuk
produksi nitrik oxide secara optimal yang tadi sudah dibahas oleh Bang Paidon. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, aliran darah yang lancar otomatis bisa membantu Anda pemirsa untuk tercegah dari berbagai macam resiko komplikasi karena gumpalan darahnya sudah dibantu untuk diuraikan. Seperti itu Kang Ronald. Ya. Nah, banyak yang nanya Bang Fridon, kenapa sih di pergelangan tangan kiri selain memang tadi pembuluh darahnya di permukaan gitu kan ya? Ada kekhususan apa di sini gitu? Ya, jadi teknologi laser ini adalah kombinasi antara ilmu kedokteran barat dan timur, salah satunya dari China. Nah, di China itu penggunaan teknologi kedokterannya agak berbeda cara berpikirnya. Mereka menggunakan teknologi yang dipraktekkan dalam bentuk akupunktur. Ini umurnya udah lebih dari 5.000 tahun. Yeah. Nah, titik-titik yang ada di teknologi laser itu adalah menerapkan titik-titik akupunktur yang memang sudah teruji ribuan tahun membantu kesehatan di orang-orang di Tiongkok ya, di China. Nah, bentuknya seperti ini, pemirsa. Jadi dia itu memang mengarah ke titik-titik yang namanya HT4567, kemudian PC6 dan 7, kemudian LU 789. Nah, HT itu adalah heart atau jantung. PC adalah perikardium ya. Kemudian LU adalah lung atau paru-paru. Jadi ini memang membantu kerja yang merupakan center atau pusat dari pergerakan darah dan oksigen yaitu di jantung dan paru-paru. Nah, kebayang ya pemirsa. Jadi ini membuat titik ini nggak ngasal. Kalau nanti Anda punya teknologi lasernya, Anda lihat bentuknya modelnya seperti ini nih. Ya, dibaliknya gini. Ya, dibalik. Ya, jadi nanti ada sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning keluar dari titik-titik itu. Nah, ini bukan ngasal taruh titik kayak orang main dadu ya. Pokoknya ada titik aja, nggak begitu. Ini titiknya udah pas di titik akupunktur, juga pas di tempat aliran dari arteri dalam tubuh kita. Sehingga hasilnya bisa optimal. Dan kita mau ingatkan sama Anda adalah bertindak sekarang juga. Kalau besok nanti terlambat atau bahkan kelupaan. Yuk pakai teknologi lasernya sekarang juga. Oke, pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Pak Siagian dan Ibu Lisna. Banyak. Karena acara GoLT ini saja di Metro TV sudah hampir 6 tahun ya. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya bisa menggunakan teknologi laser ini. Yang bisa berbicara seperti ini hanya mereka yang sudah merasakan manfaatnya. Bapak, Ibu yang Bapak ceritakan ini pengalaman asli kan? Iya. Pengalaman yang dirasakan sendiri kan? Iya. Tidak ada rekayasa kan Pak ya? Tidak ada. Tidak diarahkan kan Pak ya? Tidak. Oke, terima kasih Bapak. Pak Siagian, sehat selalu Bapak. Ibu juga ya, sehat terus ya Pak ya. Jangan lupa rutin digunakan teknologi lasernya ya. Nah pemirsa, ayo take action seperti yang dilakukan oleh Pak Siagian dan Ibu Lisna. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari GoGoMall. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ya. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Dimulai dari LU789 untuk lung, paru-paru, juga ada PC6, PC7 untuk perikardium, dan HT4 sampai HT7 untuk heart alias jantung kita. Nah, sinar lasernya akan menstimulasi organ seperti jantung, paru-paru, dan juga organ lainnya supaya bisa bekerja lebih optimal. Kalau digunakan secara rutin, ya, dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi, ya, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, ayo dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, nanti tim call center GoGoMall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di GoGoMall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari GoGoMall. Pemirsa, terakhir dari saya, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo semangat hidup sehat!
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.